kemarin pada ayat ke 29 dan 30, titik beratnya pemahaman itu adalah bahwa inilah orang-orang yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menjelaskan orang-orang yang takut kepada Allah itu adalah mereka-mereka yang berilmu. Bahkan dengan tekanan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguh hanyalah yang takut kepada Allah itu orang-orang yang berilmu. Jadi ada kata-kata sungguh, penegasan, dan ada kata-kata hanyalah. Hanyalah karena ada adatul hasal, innama. Kalau disebut inna saja itu artinya sungguh. Jadi innama, sungguh hanyalah. Ini itu berarti bahwa orang-orang yang takut kepada Allah itu hanyalah mereka. Yang tidak berilmu itu sangat jauh untuk bisa bersikap sebagai sosok yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Semakin kita berilmu, semakin kuat rasa takut kita kepada Allah. Dan balasan bagi mereka yang takut kepada Allah ini itu adalah mereka akan mendapatkan pahala ya di surga, itu jelas, dan nanti di akhirat akan dapat tambahan. Wa yazidahum min fadli. Tambahannya adalah mereka akan mendapatkan kenikmatan berupa melihat Allah dengan secara langsung. Itu tambahan kenikmatan bagi orang-orang yang berilmu yang takut kepada Allah. Nah, orang-orang berilmu ini di ayat 29 itu diterangkan ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya inilah yang mudah-mudahan ini menjadi hal yang memudahkan buat kita bahwa siapa sih yang Allah maksud orang yang berilmu. Nah, mungkin sekedar ilmunya sedikit seperti kita boleh dibilang punya pengetahuan sedikit tentang ekonomi, pengetahuan sedikit tentang biologi, pengetahuan sedikit tentang ilmu sosial, pengetahuan sedikit tentang ilmu-ilmu astronomi atau apapun pengetahuan kita, ya termasuk pengetahuan yang bidang-bidang teknik bagi orang-orang yang baru di dalam ilmu eksakta, itu semua uh, dengan penjelasan ayat 29 kita jadi lebih mudah apabila kita memenuhi tiga hal ini, kita insya Allah termasuk mereka yang berilmu itu, ya. Yaitu pertama mereka yang senantiasa membaca Al-Quran, ya jelas yang dimaksud adalah Al-Quran di sini, ya. Dan yang kedua mereka adalah orang yang menegakkan sholat, ya kalau kemarin kita sudah bahas membaca di situ dengan fi'il mudhari yang berarti membaca sekarang dan membaca yang akan datang. Jadi membacanya terus menerus berlangsung. Wa aqamus shalah, mereka yang menegakkan salat. Jadi salat yang ditegakkan itu menggunakan fi'il madhi ini menunjukkan bahwa salat itu senantiasa diperbaharui ya. Hari ini dia melakukan salat yang baik, yang penuh kekhusyuan, besok dia melakukan hal yang sama ya, dan lebih baik. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Dan mereka adalah orang yang berinfak ya, menginfakkan hartanya baik dengan cara terang-terangan ataupun cara tersembunyi. Jadi istilahnya terang-terangan itu tidak dilarang. Tidak berarti orang yang menyumbang ingin disebutkan namanya, ya, itu berarti dia berbuat ria. Itu belum tentu. Kadang justru yang menyembunyikan namanya itu ria. Kadang-kadang. Kenapa? Karena dia menyembunyikan namanya pakai sebutan nama hamba Allah, tapi dia melirik ke sana kemari. Nah, itu barangkali justru dia sendiri yang berbuat ria. Jadi terang-terangan boleh, ya sejauh kita bisa mengatasi sikap ria kita itu, ya sifat ria itu, dan sembunyi itu juga bahkan lebih baik ya kalau sembunyi-sembunyi karena itu biasanya menghilangkan rasa ria itu lebih mudah.